Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor. Nah, ini adalah bab ketiga dan tolong kalian perhatikan baik-baik. Jadi di sini udah mulai agak rumit kalau kalian tidak memperhatikan dan tolong segera siapkan penggaris. Kemudian ada boleh bolpen juga dan busur kalau udah punya. Kalau belum ya sementara kalian gambar yang penting rapi. Tapi itu nanti wajib ya, selama bab ini kalian wajib memiliki ya di sini. Nah, seperti itu. Ini bab 3. Silakan disimak. Yang pertama pengertian. Ya, pengertian. Pengertian besaran itu terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor. Ya. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar saja, jadi hanya mempunyai nilainya dari angkanya itu aja. Maksudnya apa sih? Ya, contohnya di sini waktu yang paling gampang tuh waktu. Berapa detik, berapa jam, berapa menit, ya kan? Nah, apakah detik sama menit itu ada bernilai positif dan negatif? Kan itu tidak ada. Apakah jarum jam dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atas, bawah? Itu ada nilainya? Tidak kan, ya. Jadinya dia hanya mempunyai nilainya dari angkanya itu tersendiri. Sedangkan besaran vektor itu, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya gaya, gaya nih ya. Ketika seseorang misal mendorong meja, ketika meja itu bergerak ke depan gitu kan, ketika bergerak ke depan berarti meja itu bergerak sesuai dengan arah gaya dorong, berarti nilainya positif ya, sesuai dengan arah gaya yang dikeluarkan oleh orang tersebut gitu, misalnya siswa berarti siswa tersebut. Tapi misalnya ketika udah dorong, misalnya ada di uh, bidang miring, nah belum tentu kan kekuatannya sama. Kalau miringnya terlalu tinggi atau bendanya terlalu berat, kita dorong ke atas tapi ternyata bendanya itu malah ke bawah, itu ada pengaruh, ada gaya berat, ada gaya gesek dan sebagainya. Nah itu bernilai beda lagi, jadi bukan gaya dorong lagi, tapi bisa aja gaya gesek, bisa juga gaya berat ya, nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi gerak ke atas, ke kiri, kanan, nah itu semua mempunyai nilai, itu namanya besaran vektor. Jadi dia ada nilai angkanya itu sendiri, tapi juga ada nilai arahnya itu sendiri. Selanjutnya, menuliskan notasi vektor. Notasi itu apa? Notasi itu lambang ya. Bisa dalam huruf besar atau huruf kapital dan huruf kecil. Nah, untuk tulisan di digital maksudnya itu di program komputer ya. Komputer penulisan dicetak tebal. Ya, di tebal gini ya. Untuk tulisan tangan, penulisan diberikan tanda panah di atasnya nih seperti ini. Ya, maklum kalau tulisannya agak error seperti ini. Penulisan vektor bisa dalam huruf tunggal atau dua huruf, hanya maksimal dua huruf. Ya, jadi seperti ini. Nih, silakan kalian lihat. Oke, kita lanjut. Menuliskan besaran vektor tadi itu notasinya, lambangnya ya. Sedangkan besaran itu adalah nilainya ya. Nilainya dia untuk digital dengan komputer dicetak miring dan tulisannya tipis. Kalau tadi kan di bold, ini tipis ya dia ya. Ini karena saya besarin aja jadi kelihatan tebel. Kemudian diberikan tanda mutlak. Mutlak itu garis kiri kanan, kalian harusnya udah tahu. Untuk tulisan tangan hanya cukup diberi tanda mutlak seperti ini ya. Mengenal trigonometri sederhana. Trigonometri itu berkaitan tentang sudut dalam lingkaran ya, dalam lingkaran. Nah, di sini kalian yang kalian pelajari di fisika ini hanya sekitar 5% yang akan kalian pelajari di matematika. Dan di sini adalah sin kostannya. Sin itu sinus, cos itu kosinus, tan itu tangen. Kadang dibilangnya sinus, kosinus, tangen, tapi tulisannya sinus, kosinus, tangen ya. Nah, yang saya mau ajarkan tanpa ini sebenarnya kalian bisa mengerjakan dengan menggunakan kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik itu adalah kalkulator yang memiliki sin kostannya ya, tapi nanti di matematika tidak hanya sin kostan ya kan. Nanti kalian pelajari lebih lanjut. Nah, sudut istimewanya ini ada 5 sudut yaitu 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90. Untuk sinus,
Angkanya adalah, nih, kalian lihat, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan kosinus adalah kebalikan dari sinus. Jadi, cukup kalian hafalkan sinus, kosinus itu adalah kebalikannya. Dan tangen itu adalah identik dengan angka 3. 0, sepertiga akar 3, 1, dan akar 3, serta tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu tidak ada lambangnya ya. Jadi tulis aja nanti tidak terdefinisi atau undefined ya. Nah, kemudian di sini ada rumus sudut istimewa dalam kuadran. Apa sih maksudnya kuadran? Ini saya jelaskan dulu. Ini anggap aja sudut ya, sudut dalam satu buah lingkaran besar. Dan sudut itu terdiri dari sudut 0 derajat, 90, 180, 270, dan nanti kembali lagi di sini 360 sama dengan 0 derajat. Nah, terdapat kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau 0 sampai 90 itu adalah kuadran 1, sedangkan 90 sampai 180 itu kuadran 2. 180 sampai 270 itu kuadran 3, 270 sampai 360 atau kembali ke 0 derajat adalah kuadran 4, ya. Nih. Nah, kita lihat lagi di sini ada rumus-rumusnya. Kalau di kuadran 1 yaitu 0 sampai 90 derajat itu gampang, gampang banget ya. Sesuai dengan tabel ini aja ya. Sedangkan kalau di kuadran 2 ada rumusnya yaitu 180 derajat dikurangi alfa. Alfa dikurangi 180 derajat untuk kuadran 3, kuadran 4 360 derajat dikurangi alfa. Ini lambang alfa ya. Alfa itu adalah sudut yang diketahui. Oke, paham? Sedangkan kita lihat di sini. Di kuadran 1 untuk sin cos tannya semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif hanya sin. Yang lainnya negatif, cos dan tangannya itu negatif ya. Sedangkan di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Sedangkan sin dan cosnya adalah negatif. Ya. Di kuadran 4 yang positif hanya cosnya, yang lainnya negatif. Diingat-ingat, ini maksudnya apa? Ini contoh soal. Contoh, sudut 150 derajat. 150 derajat itu berarti kan di antara sudut 90 derajat sampai 180. Kita lihat lagi nih ya. 150 derajat kan berarti sekitar sini nih, ya kan? Kuadran 2 berarti menggunakan rumus 180 derajat minus alfa. Nah, di sini kita lihat. Ingat-ingat, untuk sinnya di kuadran 2 dia positif, cosnya negatif, tannya adalah negatif. Ini angkanya ya. Kemudian masukkan rumus 180 derajat dikurangi alfa, dapatnya 30 derajat. Kembali aja sin 30, lihat di tabel. Oke, lihat di tabel nilainya setengah. Nah, makanya di sini adalah plus setengah. Atau kalau positif, bisa aja positifnya itu tidak usah ditulis. Ya, jadi setengah aja. Nah, sedangkan untuk cos, karena dia di kuadran 2, cos itu negatif, ya udah negatif. Nanti ketika dihitung, dia kan 30 derajat. Cos 30 derajat tadi kan setengah akar 3, tapi bedanya adalah ada tanda minus. Sedangkan tan 150 derajat juga demikian ya. Karena dia negatif, berarti sepertiga akar 3. Nih ya, nih, sepertiga akar 3 dan tandanya ada negatif di depannya. Contoh kedua, sudut 240 derajat berarti ada di kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Rumusnya adalah alfa dikurangi 180 derajat. Nah, untuk kuadran 3 yang positif itu adalah tangen. Nah, kita lihat sinnya di sini saya sudah tulis negatif, cosnya sudah saya tulis negatif, tannya adalah positif. Masukkan rumusnya. Nah, alfanya diganti 240 jadi 60 ya kan? 60. Sin 60 diingat-ingat lagi, oh setengah akar 3. Bedanya karena dia di kuadran 3, makanya tandanya negatif. Demikian cos 240, oh cos 60 derajat, oh setengah. Ya kan, berarti minus setengah, 0,5. Nah, tannya itu kan, tan 60 derajat kan akar 3. Nah, karena dia positif berarti plus akar 3 atau cukup kalian tulis nanti akar 3. Menggambar vektor. Nih, kata kuncinya adalah menggambar di buku tulis kalian sebaiknya untuk satu satuan ya, satu satuan diwakili oleh
setengah sentimeter. Jadi nanti kalian pakai penggaris kalian, silakan pakai setengah sentimeter. Kenapa tidak satu? Kalau satu terlalu besar nanti gambarnya kalian, tapi terserah sih. Nanti lebih enaknya boleh setengah atau satu ya. Nah, sedangkan di sini menggambar vektor resultannya, ini contoh ada gambar vektor, jadi dia berupa tanda panah. Kemudian ada garis-garis seperti ini, ya kan? Jadi garis-garis ini cara membacanya adalah ini adalah anggap aja kalau di buku kalian itu adalah setengah senti atau 1 senti. Ini setengah senti lainnya saya anggap setengah ya. Ini setengah selanjutnya, ini setengah selanjutnya. Setiap rentang dari ini, jadi selisihnya ini itu dinamakan satu satuan. Jadi ini satu satuan, ini satu satuan lagi, ini satu satuan lagi, ini satu satuan lagi. Jadi total adalah 4 satuan. Oke ya. Jadi kalau dalam kamu misalnya pakai setengah senti, berarti ini total adalah 2 senti. Ya, masing-masing ini bernilai satu satuan ini diwakilkan oleh setengah senti. Tapi kalau kamu menggambarnya dengan 1 senti, berarti ini total adalah 4 sentimeter. Dengan setiap satu satuan diwakili oleh 1 sentimeter. Nah, menuliskan lambang vektor, ini misalnya lambang vektor A. Jadi ada A, huruf A, kemudian ada tanda panah ke atas, dan tanda panahnya itu selalu arahnya ke kanan ya. Kemudian arah vektor ke kanan. Arah vektor bisa ke kanan, ke kiri, atas, bawah, nyerong kanan, nyerong kiri, dan sebagainya. Seperti itu ya. Kalian sudah paham? Kita lanjut. Menggambar vektor resultan. Nih, contoh soal. Di sini ada vektor A dengan bernilai 4 satuan arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ingat yang dihitung adalah jedanya. Sedangkan vektor B, ini B, dia adalah vektor dengan arah condong ke kanan atas dengan sudut 30 derajat. Makanya itu kenapa saya menyuruh kalian menggunakan busur, karena kalian akan sering membuat busur-busur sudut-sudut begini, maksud saya sudut-sudut begini untuk materi vektor ini ya, seperti ini. Dan ini ketika kalian gambar nih, ini gambar aja garis putus-putus, tidak usah terlalu panjang seperti ini, boleh pendek aja buat sebagai patokan membuat sudutnya ya. Jadi setiap membuat sudut adalah 0 derajat dimulai dari sebelah kanan ya. Seperti itu. Oke. Nih kalian silakan lihat. Yang pertama, kita ada 2 cara menggambar resultan. Yang pertama dengan metode poligon, nanti yang kedua dengan jajar genjang. Yang paling gampang memang poligon. Prinsipnya adalah menggambar vektor dengan melanjutkan satu vektor dengan vektor lainnya. Jadi 2 vektor contoh soal yang ini saya akan gambarkan di sini ya. Caranya dia melanjutkan. Jadi yang pertama kamu gambar vektor A dulu. Udah gambar vektor A ya. Kemudian gambar vektor B, jadi dilanjutkan. Jadi ini dilanjutkan seperti ini ya. Jadi setelah berhenti di sini dilanjutkan ya, dengan titik 0 derajatnya tetap patokannya dari kanan ini sebagai garis bantu. Kemudian resultannya adalah menghubungkan dari awal menuju akhir. Oke. Nih, seperti ini ya. Jadi, ketika ini awalnya di sini, akhirnya berakhir di sini, ini adalah resultan, dan resultan adalah lambangnya R dengan tanda panah seperti ini. Sedangkan dengan metode jajar genjang, prinsipnya menggambar vektor dimulai dari satu titik yang sama, lalu membuat bayangannya sehingga membentuk bangun datar jajar genjang atau segi 4. Jadi bisa jajar genjang atau bisa segi 4. Seperti apa? Pokoknya intinya adalah temanya adalah satu titik. Seperti ini. Ini yang pertama, ini yang pertama. Kemudian kita gambar yang kedua di titik yang sama. Yang kedua adalah B, ya. Kemudian kamu gambar bayangannya A. Bagaimana cara gambar bayangan adalah kamu cari titiknya B. Jadi di sini, nanti bayangannya dimulai dari sini, gambarnya begini. Ya, bayangannya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah gambar bayangan B. Oke, ketemu bayangannya. Setelah bayangannya ketemu, hubungkan nih titik awal, titik bertemunya mereka dengan titik bertemunya bayangan. Seperti ini. Oke, saya ulangi. Yang pertama,
kamu gambar vektor A, kemudian gambar vektor B, gambar bayangan A yang ada di titik B, kemudian gambar bayangan B, kemudian titik yang awal dihubungkan dengan titik pertemuan bayangan. Itu adalah resultan. Dan besarnya resultan ini harus sama dengan resultan tadi yang di awal ya. Oke, yang di awal tadi. Kita coba lihat ya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Oke, panjangnya seperti ini. Kita lihat bentuknya sama nggak? Oh, ternyata bentuknya sama. Oke, sama ya. Kita lanjut. Ini contoh soal yang rumit ya. Jadi, kalau secara logika, lebih enak secara poligon daripada jajar genjang. Tapi dalam perhitungan jelas lebih gampang dengan jajar genjang. Kalau menggambar, oke, kalian memilih poligon. Tapi kalau untuk menghitung, nanti kalian akan tahu jajar genjang. Tapi itu untuk video selanjutnya. Contoh soal metode poligon, ini soalnya ini. Ya, A-nya dia ke arah kanan, B-nya dia membentuk sudut, ini ke kanan 4 satuan, B-nya membentuk sudut 30 derajat ke arah atas 3 satuan, C ke arah atas 2 satuan. Ya. Gambarnya A, dilanjutkan B, dilanjutkan C, sehingga resultannya menghubungkan titik awal menuju akhir adalah ini. Oke, ini metode poligon. Sedangkan untuk metode jajar genjang, tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Metode jajar genjang, kalian harus menggabungkan satu persatu dulu. Jadi nanti A ketemu dengan B dibentuk jajar genjangnya, nanti dapat resultan 1. Nah, dari resultan 1 dihubungkan dengan C buat jajar genjangnya, jadi resultan 2. Nah, resultan 2 itu adalah jawaban akhirnya. Ya, gimana maksudnya? Ini A, kemudian B, seperti ini kan, gambar bayangannya A, gambar bayangannya B, gambar resultan pertama antara B dengan A. Oke, dapat R1. Nah, nanti R1 ini akan bertemu dengan C. Kita lanjut. C akan dihubungkan dengan R1. Kemudian kamu gambar bayangan R1 bagaimana? Seperti ini gambarnya. Bayangan C bagaimana? Ini gambarnya. Kemudian dihubungkan resultan akhirnya. Ini adalah R2 adalah R terakhir sama dengan R ya. Nah, ketika kamu lihat R yang di sini, R2 ini harusnya bentuknya sama dengan ketika kalian menggambar secara poligon. Kita coba cek. Nah, sama kan? R-nya bentuknya begini. Kita coba cek lagi. Jajar genjang. Sama. Nanti kalau kalian gambar harusnya dengan metode jajar genjang ataupun poligon, R akhirnya itu sama. Ya. Kalau beda berarti ada salah gambar. Menggambar penjumlahan, contoh. Ini ada vektor A dan vektor B, jadi saya pakai vektornya sama bentuknya sama, saya tidak dibedain. Nah, caranya A, ketika A ditambah B berarti kamu gambar A dulu, kemudian gambar B, kemudian resultannya nanti diganti yang tadi tulisannya R diganti A plus B ya, seperti ini. Sedangkan kalau soal nomor 2, B plus A adalah, berarti kalian gambar B dulu, baru gambar A, baru hubungkan resultannya, nanti resultannya lambangnya diganti menjadi B plus A. Oke, paham? Kita gambar pengurangan. Nah, sebelum mengerti tentang pengurangan, kalian harus tahu kapan tanda vektor itu bagaimana bentuknya ketika diubah menjadi bentuk negatif ya. Ketika menjadi bentuk negatif, ini adalah A. Kalau negatifnya A adalah begini, seperti ini. Kemudian B, gambarnya seperti ini. Kemudian negatif B, ya, seperti ini. Saya ulangi. A, arahnya ke kanan dengan 4 satuan, berarti min A adalah arahnya kebalikannya, sedangkan B arah dia ke atas,
sudut 30 derajat, ya kan? Serong ke atas 30 derajat, berarti kebalikannya, cerminannya adalah bukan di bawahnya, tapi dia memang ke arah bawah, tapi bukan ke kanan lagi, tetapi ke arah kiri. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalian ingat baik-baik. Ini adalah min B dari kalau dia bentuk sudut. Jadi, ketika kita ingin menggambar A min B, A-nya tadi bentuknya seperti ini, min B-nya kan ke arah bawah ke sudutnya kiri 30 derajat. Seperti ini, makanya A min B adalah ini. Ketika B min A, kamu gambar B-nya dulu, habis itu baru gambar min A berarti ke arah kiri, baru B min A. Oke. Sekilas sama, ini sama, tapi ya, sekilas sama tapi beda. Kalian tolong perhatikan baik-baik ya. Ini proses penggambarannya. Oke. Sekarang menggambar perkalian dan pembagian. Nah, saya memakai vektor yang sama juga A, B, tapi ditambah C. Ya, gambarlah perkalian pembagian dari vektor C dikali 3 atau 3C, A dibagi 2 atau setengah A, min A kali 2 berarti min 2A, min B bagi 3 adalah min sepertiga B. Oke, selanjutnya, nih, seperti ini. Berarti ketika 3C, ini kan C-nya 2 satuan, berarti 2 dikali 3 kan berarti nanti ada 6 satuan ke arah atas. Kita cek gambarnya seperti apa. Nih, gambarnya. Ini awalnya 2, ini awalnya 2 ya, ini awalnya 2. Ketika digambar ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ketika A dibagi 2 berarti setengah A. Kalau di sini dia 4, di sini dia 4, berarti setengah A itu adalah 2, ya kan? Setengah A itu adalah 2, makanya gambarnya menjadi seperti ini. Oke, setengah A ya. Ketika A itu adalah 4, sedangkan min kemudian dikali 2, berarti harusnya dia arahnya kebalik dengan 4 dikali 2, berarti 8, arahnya kebalik, kita cek. Ini gambarnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya? 4 dikali 2 ya, dengan arahnya kebalik, min. Kemudian kalau min sepertiga B ini 3, 3 dikali min sepertiga B berarti arahnya dia kebalik, dan satuannya hanya tinggal 1. Gambarnya seperti ini. Ya, saya ulangi. 3C, 2 dikali 3, 6. Setengah A, setengah dikali 4, 2 ke arah kanan. Min 2A berarti 2 dikali 4, 8 dengan arah sebaliknya berarti ke arah kiri. Ada 8. Kemudian min sepertiga B berarti arah ke kiri bawah, ya kan, sudutnya ke kiri bawah 30 derajat dengan satu satuan. Oke, perkalian pembagian. Menggambar perhitungan gabungan sekarang. Menggambar perhitungan gabungan adalah 2C min setengah A plus B. Kita lihat 2C, 2 dikali 2 4, arahnya ke atas. Min setengah A berarti ke kiri, dan dia 4 dikali setengah berarti 2. Seperti ini. Plus B, B-nya tidak berubah, tetap aja lanjut. Oke, dan hasil akhirnya adalah resultannya adalah awal dihubungkan dengan akhir. Seperti ini. Oke, paham ya? Saya ulangi. Kemudian adalah 2C, setengah A, B, hasil akhir. Oke, kita lanjut. Menggambar perhitungan gabungan ini dengan vektor yang sama, ini kan vektornya sama, tapi dengan soal berbeda. Setengah A berarti ke kanan dengan 2, B-nya tidak berubah ke arah atas, C-nya min C berarti ke arahnya ke bawah, dihubungkan awal dengan akhir. Seperti ini, ya. Diulangi. Setengah A, B, C, resultan. Ya, resultan, atau kamu bisa nulis dengan soalnya itu tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya sama dengan satu satuan.
vektor satuan terletak pada bidang 3 dimensi dapat membentuk bangun ruang yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X dilambangkan dengan I, Y, J, Z dilambangkan dengan K. Maksudnya seperti apa? Contoh, ini penjumlahan vektor satuan. Jadi penulisannya seperti ini. 3 ada vektor A dan ada vektor B, ya. 3i 3i ditambah 5j min 6k satuan. B 5i min 2j plus 4k satuan. Caranya bagaimana ketika A ditambah B adalah yang I ketemu I, J ketemu J, K ketemu K. Ya, seperti ini. 3i ketemu dengan positif I berarti ditambah ya. Kemudian angkanya ditambah. Di sini ditambah ya, tetap ditambah. Kemudian plus 5J plus min. Plus ketemu min kan hasilnya jadi min kan. Jadi min 2J. Kemudian min 6, min 6. Ya, di sini adalah plus 4K. Oke, ketemu ya. Nah, kemudian dijumlah satu per satu. 3 tambah 5, 8. 5 min 2, 3. Min 6 tambah 4, min 2K. Nah, kalau dalam bentuk dia hanya ditanyakan dalam notasi atau dalam vektor saja, jawabnya cukup dalam bentuk I, J, dan K dalam kurung satuan. Jadi satuannya itu adalah satuan. Oke. Tapi kalau ditanyakan adalah besarnya vektor, kamu harus kasih tanda mutlak. Tadi di awal kan sudah bilang besar vektor, besaran vektor. Dengan angkanya ini masing-masing kamu kuadrat kemudian dijumlahkan. 8 kuadrat 64, 3 kuadrat 9, 2, min 2 kuadrat adalah 4. Jadi hasilnya adalah akar 77 satuan di sini ya. Seperti ini. Kemudian, ini paham ya. Kemudian kalau dia pengurangan, nah seperti ini, saya soalnya sama. Jadi ketika 3i minus 5, berarti 3i min 5 kan. Tapi ingat tandanya tetap plus, bukan minus ya, tetap plus. Plus 5J ketemu dengan min itu kan plus. Ya. Min 6K, min ketemu plus adalah min. Oke. Kemudian kalian hitung, dapatnya adalah 3 min 5, min 2. 5 plus 2 adalah 7, min 6 dikurang 4 adalah min 10. Kemudian ketika minus 2 dikuadratkan adalah 4, 7 kuadrat itu adalah 49, minus 10 kuadrat itu adalah 100, ketemunya adalah akar 153. Kalau kalian pakai kalkulator bisa dihitung ya, dengan lebih teliti koma-komanya seperti apa. Dan untuk video yang pertama ini terima kasih, semoga kalian paham, semoga dicatat, nanti pertemuan kedua dicatat, nanti kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya, di jam ketiga maksud saya. Terima kasih, semoga berguna ya.